وتذكير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Minggu yang lalu kita belajar apa itu wajib kafarat. Hari ini sudah kita masuk di yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa. Kita sudah belajar puasa itu artinya berjanjian di antara hamba Allah Ta'ala dan Allah. Bisa kita di depan manusia bilang aku puasa, tapi hakikatnya tidak. Karena itu pahala puasa itu yang paling mulia di antara ibadah lain. Sampai kita belajar di buku hadis Rasulullah SAW bersabda, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal Adam itu perbuatan anak Adam itu untuk dia sendiri. Maksudnya pahalanya semuanya bisa lihat malaikat di hari kiamat. Kecuali puasa. Puasa itu pahalanya itu di antara Allah Ta'ala dan hamba. Kenapa di antara Allah Ta'ala? Semuanya itu di antara Allah Ta'ala dan hamba. Itu maksudnya karena puasa ibadah yang rahasia. Saya bisa di depan mereka lagi puasa, tapi waktu masuk ke kamar atau di rumah bisa makan, minum, nggak ada yang lihat. Allah Ta'ala lihat atau bisa tahu keadaan hambanya, jadikan pahalanya sesuai apa itu? Sesuai cara puasa orang. Ya, kenapa bilang sesuai cara puasanya? Karena ada beberapa orang puasanya puasa lidah. Tidak makan, tidak minum, tapi matanya ke haram. Tangannya ganggu orang lain, lidahnya ghibah, gosip, namimah, dan macam-macam lain yang mungkin bilang maksiat namanya dalam bahasa Arab ma'nawi, bukan hissi. Hissi itu makan, minum, mungkin bilang jima, itu puasa dari hal tersebut, ini namanya hissi. Kita bisa lihat. Ma'nawi seperti dusta. Ada Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis itu ada 5 yang membuka puasa orangnya. Selain yang kita belajar di sini. Hadis lain. Apa itu al-kadzib? Dusta atau bohong. Kalau ada yang lagi puasa, dia sering dusta atau bohong, itu puasanya batal. Sampai Imam Ahmad bilang, kalau kita lihat satu orang melakukan hal seperti itu, kita tahu ini dusta atau bohong, seharus dia qadha harinya. Madhab Imam Syafi'i bilang enggak, ini maksudnya pahalanya aja, tidak dapat pahala. Al-kadzib wal ghibah. Al-ghibah itu yang dalam bahasa Indonesia gosip. Ini kemarin kita sudah jelasin 2 perempuan yang di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga an-namimah. An-namimah itu yang bawa kabar atau bawa bicara dari di antara 2 orang biar hancur di antara 2 orang tersebut. Namanya apa itu dalam bahasa Indonesia namimah? Namimah, saya datang ke fulan bilang sama beliau, fulan bilang gini. Membawa berita. Mengadu domba. Mengadu domba. Itu bisa buka puasa. Bisa buka puasa. Ini di madhab Imam Ahmad. Madhab kita, madhab Imam Syafi'i, mereka bilang batal pahalanya. Walau dia puasa dari pagi sampai malam, tidak dapat pahala. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sama syahadatul zur. Itu saksi yang palsu. Mereka bayar uang, biar dia bilang saya ketemu fulan, atau ini tanah fulan, atau ini mobil fulan, atau rumah fulan. Padahal bukan rumahnya, karena mereka bayar dia
Jadi saksi itu namanya syahadatuz zur. Syahadatuz zur itu saksi yang paling jahat. Jadi dia tahu dari diri sendiri di dalamnya, dia tahu ini salah atau tidak benar. Dia datang, nasallahu salama wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa syahada ala wa syahadatuz zur al-mubiqat. Waktu dia sebut al-mubiqat, dosa yang besar, dibilang wa syahadatuz zur. Wa syahadatuz zur 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai mereka bilang seandainya Rasulullah diam. Karena dia diulang syahadatuz zur. Ya, ada beberapa orang yang kena seperti ini, masuk penjara 20 tahun, 10 tahun karena fulan saksi itu palsu atau nasallallahu salamah wal afiyah. La ilaha illa ant. Hari ini kita masih di yang namanya bahasa Indonesia bilang apa itu? Bilang fisik atau sesuatu yang kita bisa lihat. Fisik sih kalau bahasa Indonesia. Hissi, al-hissi. Al-hissi. Hissi. Yang Al-hissi. membatalkan, oke, sudah Rian. Yang membatalkan puasa, satu, puasa dihukumi batal itu karena 7 perkara. Yang pertama, murtad, keluar dari Islam. Ar-riddah. Dia muslim. Asyhadu an la ilaha illallah, muslim lagi puasa tapi subhanallah melakukan atau ikut atau bicara atau kasih kata yang mungkin nasallallahu salamah wal afiyah bisa keluar dari agama Islam. Ada yang kadang-kadang sengaja, ada yang tidak sengaja. Sengaja itu yang dia sudah tidak mau agama Islam. Langsung batal puasa walau dia lanjut sampai maghrib. Ya, dari hari tersebut sudah ini pertama. Karena jelas, bagaimana itu dia tinggal agama Islam. Dia bilang saya sudah ikut Katolik, Ortodoks atau Yahudi atau Buddha atau agama lain, atau dia tidak percaya atau bilang mencaci maki Allah Ta'ala atau Rasulnya, itu namanya murtad. Itu yang sengaja. Ada yang hukumnya hukum murtad di madhab Imam Syafi'i. Kalau dia menghina ayat Al-Quran, menghina buku Al-Quran, sengaja ya, sengaja ini. Ini murtad, bisa murtad. Tolak hukum-hukum syar'i. Kita bilang sama beliau agama Islam, suruh kita salat, dia bilang enggak ada salat, enggak, tidak mau, tidak. Ini namanya murtad. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ada murtad itu yang bisa hukum murtad yang keluar kata-kata. Keluar kata, kadang-kadang tidak maksudnya murtad, tidak maksudnya keluar dari agama Islam, tapi dia tidak perhatian. Ini contoh. Saya kasih contoh biar paham di sini. Saya lagi berantem sama fulan atau fulana. Fulan datang di antara kita mau perbaiki. Saya bilang, demi Allah, kalau Jibril datang saya tidak terima. Kalau Allah dan Rasulnya datang saya tidak terima. Perbaiki di antara saya dan fulan. Ini masuk riddah. Karena kita menghina Allah Ta'ala. Kamu kayak tidak hargai. Ini satu kata. Ada berapa kata itu di bab namanya babur riddah. Ada bab hukum khas di bab riddah, nanti kita belajar. Tapi ini salah satu contoh yang mungkin kita pakai tidak perhatian. Atau mungkin kita ucapan tidak perhatian sama kata tersebut. Jadi hati-hati dari kata yang seperti ini. Oke, yang pertama ar-riddah, yang kedua, nah di sini al-ma'na anna as-sawm yabtul bihusul wahid ar-riddah wa hiya qat'u al-islam wal 'iyad billahi ta'ala minha walau lahdha li munafatiha al-ibadah. Walau dia murtad, ini sebentar aja dia kasih atau bilang kata yang dalam buku fikih hukumnya riddah, mungkin ketemu orang yang baik bilang sama dia, oh ini salah kamu semua murtad, ini harus kamu perbaiki, harus taubat, harus ini. Dia belum keluar, ini 1 menit, 2 menit, 1 jam aja. Terus sudah bilang saya taubat, balik lagi. Ini walau sebentar puasanya batal pahalanya. Oke, la ilaha illallah wal iyad billah. Walau liwahdha limunafatiha al-ibadah.
Yang kedua, taniha wa thalithuha al-haid wan nifas walau lahza, itu untuk perempuan. Haid, datang bulan, atau nifas. Al-haid wan nifas walau lahza. Walau sebentar aja, 1 detik itu keluar sedikit sudah selesai, habis itu tidak muncul lagi. Hari tersebut sudah buka puasa. Syekh tadi itu pagi saya lihat sedikit aja haid, tapi haid yang haid rasmi, bukan setelah haid 15 hari. Dia haid 15 hari, setelah 15 hari baru ketemu darah lagi, itu namanya mustahadha, kita hukumnya lain. Tapi kalau haidnya datang walau lahza, karena ada beberapa perempuan bisa haidnya sedikit, 1 hari, bisa 1 hari aja. Ada yang 3, ada yang 7, ada yang 10, ada yang 15. Ya, paling sedikit itu 1 hari, kita belajar di buku ini 1 hari 24 jam. Itu yang paling sedikit. Yang normal atau yang biasa itu 7 hari, 6 hari. Ada 7 hari, ada 6 hari. Ada yang 4 hari, ada yang 3 hari, ada yang 10 hari, tapi ya paling banyak di antara 7 dan 6. Tadi bilang haid kalau keluar dalam 1 hari sudah hukumnya haid juga, darahnya darah haid, karena perempuan sudah tahu darah haid, hukumnya atau puasanya batal. Kecuali kalau apa tadi bilang, kalau istihadhah, dia kemarin sebelum Ramadan dia lagi haid, sudah sampai 10 hari. Di hari pertama dia puasa, keluar darah, sudah lewat dari 15 hari. Ini namanya istihadhah. Istihadhah ini ada hukum khusus untuk istihadhah, puasanya tetap lanjut. Wa in abara al-akthara wastadama famustahadhatun hawat aqsam. Kalau lebih dari 15, ini istihadhah, jadi melakukan yang dia seharusnya seperti biasa, salatnya, puasa, ibadah tetap lanjut. Tapi salatnya Rasulullah ngajarin perempuan waktu datang ke Rasulullah SAW, tanya, bilang ambil kain tutup tempat tersebut, biar darah tidak turun ke baju, atau bilang tidak melewati tempat tersebut, bisa lanjut salat. Atau seharus mandi, habis itu kasih kain, atau sekarang bisa masuk ke yang perempuan pakai sekarang. La ilaha illallah. Haid wan nifas. Nifas ada berapa perempuan yang keluar anak sama darahnya 1 kali. Ada berapa perempuan seperti itu. Setelah itu dia bersih. Sudah tidak ada sama sekali. Tidak ada yang keluar lagi. Itu yang kita kemarin belajar di awal buku ini. Al-haid an-nifas akthar wa aqalluhu majjan. Truk semuanya. Truk sudah selesai. Enggak ada lagi. Bisa. Kalau dia dalam 1 hari ada perempuan seperti itu, ya puasanya batal. Buka puasa. Walau sedikit. Syekh ini sedikit aja, setengah jam sudah selesai. Walau setengah jam. Walau 1 detik, 2 detik. Ya, buka puasa. Harus qadha atau harus lanjut buka puasa, tapi qadhanya nanti setelah dia sembuh atau setelah dia berikut bulannya tersebut. Oke. Wa nifasin aw wilada. 4. Yang keempat itu tadi bilang apa? Riddah, haid, nifas. Oke, di sini ada tambahan. Bilan wa adamu sihhatiha ma'ahuma amrun la yudrak ma illa anna at-tahara laysat syirkun fi as-sawm. Oke, rabi'ah al-wilada. Al-wilada wa illam tara daman. Ada berapa perempuan tadi apa namanya ini bilang keluar anak sama darah. Ada berapa perempuan keluar anak aja, enggak ada darah. Tidak ada, itu tapi jarang. Yang normal harus ada darah, harus 20 hari, harus 30 hari, ada yang 60 hari. Di antara 1 hari sampai 60 hari ada. Itu yang normal. Tapi juga ada jarang, itu jarang. Ada beberapa perempuan lahirnya atau melahirkan itu 1 keluar anak aja sudah tidak ada darah lagi. Oke. Wa khamisuha al-junun.
Al-junun di sini apabila bersilan atau apa ini bahasa Indonesia? Gila, Syekh. Oh, gila. Gila, tapi di sini kasih kata ya. Ya, oke. Gila. Ya. Wa wiladatun wa jununun. Jununun itu gila. Meskipun hanya sebentar. Bisa. Sebentar bisa lama. Itu kadang-kadang kalau yang kena sihir. Yang kena sihir itu bisa gila sebentar, setengah hari, 1 hari, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Sesuai waktu yang mereka tulis di sihirnya, na'udzubillah. Ada satu orang dia di kampung kita. Dia karya seperti biasa, tidak masalah. Tiba-tiba gila, mulai. Sudah bajunya mukul istri anak ya dia baik, padahal baik. Kalau walhasil itu tanda gila, bukan pukul yang biasa sampai rusakin rumah, pintu-pintu jendela. Hasilnya mereka sudah tahu ini gila. Tiba-tiba nggak ada masalah. Sampai 10 tahun, pas 10 tahun. Seperti hari yang dia mulai, dia baru sadar kenapa saya tanya sama teman. Dia sadar sudah seperti biasa bicara, datang ke tempat yang kerja, kenapa kamu keluarin saya dari tempat kerja? Mereka bilang sama dia, kamu nggak tahu ini sudah lewat 10 tahun. Dia bilang nggak tahu. Tidak tahu apa yang terjadi selama 10 tahun yang kamu cerai istri, pukul, hancur rumah itu dia nggak tahu. Tapi ya mau kita di sini ambil setelah 10 tahun pas dia sadar sendiri. Mereka tidak obatin, tidak tahu dia karena kena sihir atau macamnya. Itu yang seperti ini bisa gila 1 hari, 2 hari. Kalau orangnya setelah dia melakukan atau kasih sihir dia sadar atau taubat, bisa dia sembuh atau lepas sihir tersebut atau bersihin sihir tersebut, orangnya bisa. Walau 1 hari sih bisa, setelah 1 hari sembuh normal lagi. Tapi bisa jadi gila. Nasallallahu salamah wal afiyah. Tadi bilang wa jununun walau lahdah. Sebentar. Dia lagi puasa, di bulan puasa, di puasa ya kena seperti itu tadi bilang. Gila itu na'udzubillah atau nasallallahu salamah wal afiyah, puasanya batal. Oke. Wa bi ighma ayan apabila merata sehari pun. Wa bi ighma wa sukrin ta'adda bihi. Wa bi ighma. Ighma itu namanya ayan. Ini kata baru. Ayan. Apa penyakit ayan, Syekh? Oh, itu penyakit ayan. Ada penyakit ayan. Di Ada, sini Syekh. ighma itu yang binsan ya kan namanya? Oh, pingsan. Maksudnya binsang di sini. Tapi ayan ini apa? Penyakit. Penyakit ayan itu seperti hilang kesadaran juga, Syekh. Epilepsi. Ya, Epilepsi. gitu. Kejang-kejang tidak sadar, Syekh. Tapi maksudnya Istilahnya ya epilepsi, Syekh Afwan. Ya, kalau sudah kena penyakit itu, pas sadar itu dia tidak sadar apa-apa, dia tidak ingat apa-apa gitu. tapi di sini maksudnya orang capek, orang yang mungkin tidak sahur sampai dia pingsan, itu maksudnya. Oh iya, pingsan Puasanya aja, Syekh. batal. Ini bukan sakit. Kalau sakit sudah itu masalahnya lain. Ini sekarang enggak. Dia sehat. Kadang-kadang capek 2 hari, 3 hari. Di dalam 1 hari yang ketiga atau di hari yang ketiga dia pingsan karena orang. Kadang-kadang ibu yang mungkin bilang hamil ya kan. Bilang Iya. hamil, dia bisa puasa, tapi karena dia lagi hamil atau lagi masa nidam itu ada yang pinsang juga. Itu maksudnya kalau dia pinsang sampai apa itu tidak sadar, itu puasanya batal. Wa bi irma wa sukrin ta'adda tapi pinsang itu seharusnya 1 hari full. Bukan seperti gila tadi walau sebentar. Tadi gila sebentar, haid sebentar, nifas sebentar. Tapi binsang ini kalau 1 hari full. Tapi kalau dia binsang sedikit aja jatuh. Habis itu sadar mereka kasih air di wajahnya. Bangunin lagi, dia sadar lagi. Tidak masalah.
puasanya masih sah. Wa bi ighma wa sukrin ta'adda bihi. Al-ighma itu binsang. Tapi itu al-ighma binsang itu tidak sengaja. Di yang berikutnya syukur. Syukur itu mabuk. Mabuk tapi yang disengaja apabila merata sehari penuh. As-syukur kita tahu kalau dia minum khamar, ini mungkin bilang ini orangnya orang berdosa, minum khamar setelah sahur. Dari waktu sahur sampai 1 hari full. 1 hari full. Ini puasanya batal. Harus dia qada. Seperti tadi. Artinya kalau akal orang, ini juga bahasa Indonesia bilang apa itu di dalam bahasa Indonesia? Bikin operasi. Kalau operasi kasih obat, namanya apa itu? Obat biar dia tidak rasa. Bius. Pinus. Ya, pinus. Bius. Ya, kasih obat tersebut itu kalau 1 hari puasanya batal. Aslinya sudah mereka suruh buka puasa, tapi kalau dia lagi puasa mungkin bilang oh ini operasi saya mudah, ini seperti orang yang sakit gula, yang sakit itu dokter bilang harus potong tangan atau kaki atau macamnya, ya butuh obat di luar perut atau operasi bukan operasi dalam. Itu kalau dia minta di dalam waktu puasa boleh. Boleh. Tapi kalau dia dalam 1 hari full belum sadar 1 hari, mereka operasinya jam 10. Kasih obat tapi sampai jam 10 malam atau jam 6 malam maghrib belum bangun, itu harus, itu tadi kan bilang apa, operasi kaki, operasi tangan. Itu puasanya batal karena dia binsang 1 hari atau tidak sadar 1 hari. Tapi kalau dia sadar setelah operasi itu langsung dia mulai bangun atau normal lagi, ya sudah puasanya tetap lanjut, tidak masalah. Ini yang membatalkan puasa. Jadi 1 riddah, yang kedua haid wa nifas, itu khusus perempuan, dan wiladah, nifas atau wiladah ya. Nifas atau wiladah. Beda nifas sama wiladah. Dalam bahasa Arab nifas dan wiladah. Nifas itu yang wiladah itu keluar anak, wiladah. Nifas itu darah yang setelah anak keluar. Beda. Al-wiladah itu keluar anak. Waktu keluar anak itu buka puasa. Batal puasanya. Nifas itu darah yang berikutnya. Dia setelah keluar anak tadi, 1 hari 2 hari darah tidak keluar lagi, ya sudah mulai puasa. Jangan nunggu, jangan seharus 60 hari atau 20 hari. Seperti tadi kita bilang ada yang 20, ada yang 15, ada yang bisa cepat setelah anak keluar, darah semuanya keluar dalam 1 waktu, sudah selesai. Setelah itu 2 hari, 3 hari, 4 hari dia sudah bersih. Tapi itu perempuan biasa seperti itu. Biasa. Bukan yang biasa 40 hari, setiap kali 40 hari, tapi hari ini darahnya keluar bilang sudah ayo mulai salat. Harus dari awal. Oke, an-nifas wal wiladah junun, gila itu tadi, walau lahra sebentar, juga wa bi ighma. Bi ighma ayang. Al-ighma itu tadi bilang binsang, sebabnya berapa hal juga. Mungkin bilang Quran sehat, mungkin bilang Quran makan, mungkin bisa bilang orang yang ada kesurupan juga, bisa bilang anak orang yang kena sihir juga bisa masuk di situ. 1 hari bisa. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa bisukrin. Sukrin itu mabuk tapi kalau dia sengaja. Oh Syekh, ada mabuk tidak sengaja, ya ada. Ada mabuk tidak sengaja. Dia tidak tahu.
beli atau dapat botol ada di dalamnya air, di dalamnya ada cair minum, pikirnya air minum terus sampai selesai. Orangnya tidak paham, bisa jadi minum. Atau ada yang paksa sama beliau, orangnya jahat, bilang, ayo kalau kamu tidak minum saya membunuh kamu. Ya dia minum sampai jadi mabuk. Hukum tadi bahwasanya batal itu kalau dia sengaja sendiri. Sudah ada pilihan. Tapi kalau enggak, tidak ada pilihan. Subhanallah. Seperti tadi bilang, paksa, dia tidak tahu, ada yang menipu. Segala macam yang seperti itu, ya kita bilang, kalau dalam satu hari tidak batal. Puasanya tidak. Syarat itu mabuk kalau dia sengaja. Kalau tidak sengaja, enggak. Wallahu alam. Ini bab hari ini yang membatalkan puasa. Ar-riddah, al-haid, wal-nifas, wal-wiladah, wal-junun, gila, dan tadi bilang apa itu? Binsan. Binsan ya kan? Binsan. Iya, pingsan. Binsan. Wa sukun itu mabuk. Masya Allah. Wallahu alam. Sudah? Ini bab hari ini. Kita masuk bab yang berikutnya. Ya, Syekh. Hukum memutus puasa. Panjang ini harus kita minggu depan. Tapi mungkin kita bilang. Ini hukum memutus puasa wajib. Al-iftar fi Ramadan 4 anwa. Yang buka puasa itu 4 macam. Ada wajib buka puasa. Syekh, wajib buka puasa? Iya, wajib. Seperti perempuan yang lagi haid, lagi nifas, tidak boleh puasa, haram. Kalau dia melakukan atau melaksanakan atau bilang ikut puasa, maksudnya ibadah, itu haram. Kamu lagi haid, tidak boleh. Allah Ta'ala, Rasulnya suruh kita buka puasa. Perempuan yang lagi haid, buka puasa. Berarti dia wajib buka puasa. Syekh, saya bukan puasa, tapi karena anak saya malu dari anak, malu dari saudara, tidak makan, titipan. Ini masalah lain. Masalah lain, tidak makan, tidak minum, masalah lain. Tapi dia tidak maksudnya ibadah. Kalau maksudnya ibadah itu haram. Perempuan yang haid, lagi haid, mau baca Al-Quran itu haram. Kalau maksudnya ibadah, maksud saya ibadah, mau baca ibadah, tidak boleh. Mau baca zikir yang kita kemarin jelasin, ini masalah lain. Oke, wajib kama fil haid wan nifas. Perempuan yang tadi kita bilang lagi baru lahir, baru melahirkan atau macamnya, baru dapat anak, dia mau puasa, kasihan dia nunggu 1 bulan, 40 hari, masuk 40 hari belum. Dia bilangnya takut nanti Ramadan itu saya qada 30 hari. Saya mau dapat walau 10. Masih nifas, masih ada darah nifas keluar. Tidak boleh, ini haram. Wajib buka puasa. Wajib buka puasa. Artinya apa? Kalau dia puasa haram. Oke. Yang kedua, jaiz, itu boleh. Boleh buka puasa seperti orang yang musafir. Yaitu seperti orang yang musafir. Musafir. Atau yang sakit. Musafir lagi perjalanan. Tapi syaratnya perjalanan itu lebih dari 84 kilo. Lebih dari 84 kilo, ya boleh. Syekh, saya enggak mau puasa. Tidak masalah. Tadi bilang boleh. Kalau mau buka puasa, rasanya tidak kuat, tidak sehat, ya buka puasa. Tapi saya, alhamdulillah Syekh, saya dari sini ke Surabaya, pergi ke itu naik pesawat atau naik kereta, tidak perlu buka puasa. Jadi di sini boleh, mau buka. Walau lebih afdal buka puasa, karena ini
dari Allah Ta'ala, hadiah. Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Umar, ini hadiah, kamu terima hadiah dari Allah Ta'ala. Wa jaizun kama fil musafir wal marid. Bepergian ya kan? Dan orang yang sakit. Oke. Bepergian tersebut itu harus syaratnya tentang taat. Tentang taat. Tidak pergi untuk maksiat. Tadi syaratnya tadi bilang harus lebih dari 85 kilo. Apalagi? An yakun safaruhu fi ta'ah. Terus wala kama fil majnun, tidak bisa dihukumi. Itu siapa itu? Yang gila, seperti orang yang gila. Dia puasa tidak masalah, tidak puasa tidak masalah, karena tadi bilang tidak bisa hukumi sama orang yang gila. Jadi wala. Artinya apa? Kalau dia puasa boleh. Siap-siap makan puasa, makan buka puasa, sahur kalau dia mau siap. Orang yang gila. Lihat kita puasa bilang saya mau puasa juga ya. Dari pagi sampai malam dia tidak makan seperti orang yang sehat. Itu boleh. Itu namanya wala. La wala. Hukum ini subhanallah, kita tadi atau berapa kali kita bilang orang yang gila sudah tidak ada hukum dari Allah Ta'ala, kecuali hukum kalau dia merusakkan sesuatu bayar, tapi dosa enggak ada. Dia ikut salat dapat pahala, ya kita enggak tahu, ini urusannya sama Allah Ta'ala. Kenapa urusannya sama Allah Ta'ala? Karena kita tidak tahu dia niatnya benar, salatnya benar, atau dia berdiri seperti kita aja. Oke, jangan kamu marah sama yang gila, ayo pergi salat. Ini gila. Tidak mungkin. Jadi puasanya juga sama. Wa muharram, puasa yang haram. Kapan itu haram? Haram yaitu seperti memutus puasa qadha Ramadan. Dia tunda qadha Ramadan, tunda puasa. Kemarin buka puasa karena seperti tadi bilang boleh, lagi safar, lagi sakit, tapi sudah sembuh setelah bulan Ramadan, sudah sembuh alhamdulillah setelah sakit. Ada kesempatan bisa qadha di bulan Syawal, dia belum melakukan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, atau juga ibu-ibu yang kadang-kadang di waktu buka puasa di haid, lagi haid atau sedang haid. Mereka ya bulan ini besok ya tunda terus sampai Ramadan datang. Ini haram tundahnya. Haram, tidak boleh. Dapat hukuman. Hukumannya apa itu? Wa muharramun kaman akhara qadha Ramadan, laki-laki atau perempuan, dua-duanya. Laki-laki buka puasa karena lagi sakit atau lagi safar. Dia tunda sampai Ramadan datang. Ya, dia berapa hari waktu kemarin buka puasa? 5 hari. Baru di tanggal 28 atau 29 atau 27 bilang, wah saya belum puasa qadha yang kemarin. Ini haram. Haram tundahnya. Wa muharramun kaman akhara qadha'ahu ila, sampai kapan? Ila an daqa alaihi alwaqt, sampai dia sempit waktunya, tidak cukup. Ini haram. Oke. Ma'a tamakkunihi itu kapan haram? Kalau dia bisa. Seperti tadi perempuan ini haid seperti biasa. Tapi setelah Syawal dapat penyakit atau dapat urusan yang dia tidak bisa puasa, mungkin bilang hamil. Ini 5 mulai nidam, sudah mual, muntah terus tidak bisa puasa. Habis itu bilang apa ini? Hamil berat juga tidak kuat puasa. Ya, karena baru pertama. Ya, terus setelah itu melahirkan anaknya. Oke, ini setelah 9 bulan Ramadan datang, dia belum bisa qadha. Ini tidak ada dosa. Ya,
tidak ada dosa. Kenapa? Karena belum sempat puasa, lagi sakit. Atau orang yang kita bisa bilang orang yang sakit biasa masuk rumah sakit di bulan Ramadan, buka berapa hari, waktu keluar dapat penyakit lain, sudah sampai dia tidak bisa lagi nunggu bulan ini. Subhanallah, sampai Ramadan datang. Ini tidak ada dosa. Dosa sama yang sehat, yang bisa puasa dapat kesempatan tapi dia tidak puasa. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ja'alana Allah wa iyyakum minas sha'imin wal qa'imin والمتبتلين لعبادة ربنا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Iya, alhamdulillah. Tafadhol ibu-ibu yang mau bertanya silakan.